Bismillahirrahmanirrahim. Di antara cirinya orang beriman itu adalah ketika dia berkata dia jujur, dia enggak berdusta. Maka Rasul dawuh bahwa orang beriman itu pasti jujur. Enggak ada namanya orang beriman itu berdusta. Kenapa demikian? Karena Rasul telah menjamin la yastami'ul iman wal kizbu fi qalbin mu'min abadan. Tidak bisa berkumpul antara iman dan dusta itu dalam hati orang mukmin selama-lamanya. Gak iso kumpul jamaah. Ibaratnya koyok minyak ambek banyu. Maka orang mukmin itu jujur. Sehingga kemudian kalau ada orang mukmin yang berdusta, maka dia masuk dalam kategori dosa besar. Nah, maka bab ini mengatakan al-kabiratu salasun, dosa besar yang ke-30 yaitu al-kizbu fi ghalabati aqwali. Dusta dalam kebanyakan pembicaraannya. Ngomongnya itu banyak dustanya daripada banyak jujurnya. Ini dosa besar. Nah, kita lihat penjelasannya. Wa fi sahihaini Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menghantarkan dia masuk surga. Wala yazal rajulu yusaddiqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indahu siddiqan. Dan seseorang itu tetap dalam keadaan jujur hingga dia terbiasa berkata jujur, kemudian Allah mencatatnya sebagai hamba Allah yang jujur. Sebaliknya, wa inal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu membawa kepada dosa. Wal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa itu akan membawa kepada neraka. Wa may yazal rajulu yakdzibu wa taharral kadziba hatta yaktuba indahu kadzaban. Kalau ada seseorang yang dia itu selalu berdusta dan menjadi kebiasaannya hingga kemudian Allah mencatatnya sebagai hamba Allah yang pendusta. Jamaah, gak enak kalau kita ini dicatat oleh Allah sebagai hamba yang pendusta. Gara-gara apa? Wis biasa berbohong. Nah, maka pilihannya hanya dua. Iman itu jujur. Kalau jujur membawa ketenangan. Dusta itu membawa dosa, dan dosa membawa ketidaktenangan. Nah, maka dikatakan di hadis yang lain bahwa as-sidqu tumakninah, jujur itu membawa ketenangan. Sedangkan al-kizbu raibatun, sedangkan dusta itu membawa ketidaktenangan. Umek jamaah. Dan itu bisa kita rasakan. Kalau ada orang yang datang kepada kita ngaku sebagai pemimpin, kemudian rakyatnya itu umek, bolak-balik protes, bolak-balik mempermasalahkan kebijakannya, berarti dia tidak jujur. Kalau sekarang masih umek, meskipun udah nggak jabat, si umek kayak nakoni ijazahnya, berarti dia nggak jujur Nah, kita lihat lagi di hadis yang lain sampai subhanallah ayatul munafiki salah satu, ciri orang munafik itu 3. Wa in sholat, meskipun dia sholat. Wa in shoma, meskipun dia puasa. Wa in za'ama anna muslimun, meskipun dia mengaku aku orang muslim. Tetapi kalau ada salah satu dari 3 ini, dia orang munafik. Apa itu? Iza haddasa kadzaba. Kalau dia itu ngomong dusta. Wes hoak tok di sini. Zong
ngedabrus kata orang Soko ya. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia itu berjanji, dia kemudian apa? Ya, tidak menepati. Ya. Kemudian wa iza utumina khana. Ketika dia itu diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Nah, ini kisah rahimakumullah. Ya, hati-hati. Kemudian disebutkan di hadis yang lain, ya. Wa man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang salah satu atau tiga-tiganya itu masuk dalam dirinya, maka dia termasuk orang yang munafiqan khalisan, orang munafik yang ikhlas. Orang munafik ikhlas itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ya orang mukmin harus jujur, menepati janji dan tidak berkhianat. Ya, sayangnya kita ini kan suka memilih orang yang seperti itu daripada orang yang jujur. Ya. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, suatu ketika Rasulullah itu dawuh di hadapan para sahabat, dan ini bagi para sahabat membuat mereka itu merinding. Kata Rasul, hadis riwayat Imam Muslim, salah satu la yukalimullahu yaumal qiyamati. Ada 3 model manusia yang nanti pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Subhanahu wa taala, dibiarkan saja. Wala yang ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka, ya. Tidak diperhatikan. Wala yuzakihim, Allah pun tidak mau mensucikan jiwa-jiwa mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Subhanallah, ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, khabu wa khasiru, sungguh celaka orang ini, rugi orang ini. Siapa mereka itu? Ingat, 3 ya. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua sik dablek kae, suka berzina. Wis tuwek, gak eling umure, batik ya. Oh, betul. Ya. Dablek ya. Syekhun zanin, orang tua yang suka berzina. Ya. Hati-hati. Tua itu ukurannya usia berapa? 40 ke atas. Jadi tua itu usianya 40 ke atas. Orang itu kalau udah 40 ke atas, itu jangan sampai telat. Wajib dia itu banyak bertobat, dan wajib dia setiap hari Selasa hadir di pengajian Babu Salam. Ya, umur 40. Kan di antara usia manusia itu, jamaah rahimakumullah, yang Rasul sebutkan angka itu adalah usia 40. Ya, tidak usia 20 tapi usia 40. Dari dalam surat Al-Ahqaf, hatta iza gimana itu? Balagha arba'una sanatan. Sampai manusia itu berusia 40 tahun. Allah sebutkan usia 40 karena memang usia 40 adalah usia yang sangat penting. Ya, hati-hati. Kalau kita telat bertobat, amplas sudah kita ini. Maka usia 40 ke atas wajib setiap Selasa apa? Ngaji di Babu Salam. Ya. Syekhun zanin, ya, orang tua yang sing betik suka berzina. Ya, seneng kudoi wong wedok ya. Yang kedua, nah ini, wa malikun kadzabun, ya, raja pemimpin yang pendusta. Oh, Masya Allah, hati-hati jamaah. Ya, pemimpin yang pendusta. Yang ketiga, wa ailun mustakbir, ini sing nemen iki tamani. Iki paling nemen iki. Wa ailun mustakbir, wong melarat sing sombong. Lho, melarat sombong pisan. Ya. Nggih. Ono melarat sing sombong. Ya, wis gak duwe apa-apa kemenyek, ya, sombong. Ya, hati-hati. Ini nanti di yaumul qiyamah tidak diajak bicara oleh Subhanahu wa taala, ya, tidak dilihat, tidak disucikan, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Subhanallah jemaah. Ya, maka monggo ayo ke depan kita ini menjadi orang-orang yang baik, ya. Kalau ada teman kita yang sudah tua belum bertobat misalkan, kita ajak ngaji. Kita ajak bersama-sama untuk menjadi orang yang baik. Karena itu syekhun zanin, orang tua yang suka berzina.
Ya, banyak itu. Ya. Terakhir, ya. Ya. Fayam bagil muslimin ayyahfadha lisanahu anil kalam. Maka hendaknya orang muslim itu menjaga lisannya dari perkataan. Ya. Illa kalaman zuharat fihi maslahatan. Ya, kecuali perkataan yang nampak darinya itu kebaikan. Fa inna fis sukut salamatun wa salamatun la ya'diluha syai'un. Ya. Karena diam itu memang membawa kepada keselamatan. Ya. Tetapi keselamatan itu sesungguhnya tidak memberikan kekecualian. Orang yang dia ngomong, kalau omong itu maslahat, itu juga selamat. Maka dikatakan dalam hadis Sahih Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, ya, perkataan yang memberikan kemaslahatan. Kalau enggak bisa, lebih baik diam. Ya. Karena ada orang-orang ini jamaah rahimakumullah yang dia itu berkata enggak sadar kalau perkataannya itu berdampak kepada kemudaratan. Ya, kita lihat, ya. Innar rajula, sesungguhnya ada seseorang itu la yatakallamu bil kalimati, ngomong dengan satu kalimat, ya, la yufakkiru fiha bi anna haramun, tidak dipikir lebih dahulu apa yang dia omongkan itu masuk dalam kategori yang haram, syukur jeplak, ya, ngomong enggak dipikir bahwa omongan itu bisa berbahaya, ya, nuduh orang lain dan sebagainya. Hati-hati. Yuzalu biha finnar ab'ada mimma bainal masjid wal maghrib. Itu orang itu seperti dilemparkan, ya, ke neraka yang jarak jauhnya melebihi barat dan timur. Loh, ngomong enggak dipikir lebih dahulu. Hati-hati. Di hadis yang lain juga dikatakan, ya, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin. Ada seseorang itu yang berkata dengan satu kalimat, ya, dan dia tak sadar kalau perkataannya itu membawa kemudaratan. La yatakallamu illa balan. Dia tidaklah berbicara kecuali, ya, syukur ngomong aja. Ya, syukur ngomong aja. Tetapi kata Rasul, yahdi ila jahannam. Omongannya bisa menarik dia ke neraka jahannam. Nah, ini omongan jamaah. Maka sekali lagi, orang beriman itu kalau dia ngomong jujur, tidak berdusta. Ya, omongannya selalu baik, mengarah kepada kebaikan, kemaslahatan, ya, tidak membawa kepada kemudaratan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi sebagai penutup, ya, mari kita jaga betul iman ini, jangan sampai lepas. Ya, ya, iman ini mahal, ya, jangan sampai lepas. Anak-anak kita juga kita jaga jamaah. Kita jaga. Orang tua itu dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Saya itu miris jamaah rahimakumullah. Di Masjid Al-Azhar Murtasari itu, di samping utara kan ada lapangan voli. Masya Allah, anak-anak kita itu kepengen melok voli, laki perempuan, katok cekaan kabeh, singletan, melok voli. Ya. Itu anak-anak kita jamaah, dan orang tuanya menyaksikan dengan bahagia ketika anak-anaknya itu main voli pakai katok cekak, aurat itu. Jangan kita biarkan anak-anak kita menyeret kita ke neraka. Anak-anaknya kepengen ikut renang, Masya Allah, pakai baju yang super ketat, perempuan jamaah. Saya kemarin lari-lari di stadion, ya, anak-anak perempuan, ya, tim bola basket latihan, katok cekaan kabeh. Ya, masa enggak bisa? Ya, Ustadz itu kan olahraga, enggak bisa. Kan ada pemain voli itu yang pakai jilbab, siapa namanya itu? Megawati. Ya. Ini satu Megawati nyeneng no ya iki Megawati ini. Yang lainnya gak nyeneng no. Nah, jamaah, ayo kita jaga anak-anak kita, jangan sampai, ya, imannya pudar gara-gara terperosok kepada dunia yang sangat fana ini. Demikian aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.